baik secara tatap muka maupun secara streaming. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sampai dengan saat hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami tetap tahu bahwa Engkau pegang kendali dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau menyediakan hati kami. Engkau memberikan kepada kami telinga seorang murid. Buat kami bisa diajar. Buat kami mempunyai pengertian yang daripadamu. Yaitu roh yang memberi penerangan. Untuk apa yang harus kami lakukan ya Tuhan. Sepanjang tahun ini. Kami butuh penyertaan-Mu. Kami butuh direction daripadamu. Untuk kami boleh menjalani hidup kami hari demi hari sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara selamat pagi pada pagi hari ini dimanapun saudara berada. Kita tahu bahwa kita sudah menginjak 11 hari sampai dengan hari ini ya. Dan saya mengingatkan untuk besok ada acara di mana kita akan melakukan suatu kebaktian jam 4 sore ya saudara. Saya bilang jam 4 sore buat saudara yang streaming. Ingat jam 4 sore bukan jam 5 sore. Jadi dimajukan 1 jam. Disebabkan karena supaya tidak terlalu malam. Saudara, kita tahu bahwa kita menghadapi tahun ini itu kita masih panjang. Kita baru berjalan 11 hari. Kita kalau melihat saudara ya, setiap kali kita memasuki tahun yang baru, seringkali terjadi sesuatu di luar kemampuan kita ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa dulu pernah gak tahu tahun berapa itu Adam Air terjadi sesuatu. Dan sekarang kita tahu Sriwijaya Air terjadi sesuatu. Saudara, tapi satu perkara yang kita tahu. Setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencari Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya apapun yang terjadi, Tuhan tuh bisa meluputkan. Ya. Saudara, kemarin saudara Johan datang dari Pontianak ya. Dari Pontianak mau ke Sion, tapi dia transit di Jakarta terus ke Semarang ya. Nah, hari ini dia berangkat ke sini. Saudara, saya mau tanya dalam hidup saudara, dia pakai Sriwijaya Air. Dia pakai Sriwijaya Air juga. Dan ternyata pesawat yang dari Semarang dari Jakarta menuju ke Pontianak terjadi sesuatu. Sama-sama pakai Sriwijaya Air. Tuhan sanggup kalau segala sesuatu belum waktunya. Tuhan sanggup memagari kita. Ya. Tuhan sanggup meluputkan kita. Nah, saya ingin sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Kita tadi nyanyikan, berikan aku mengasihimu lebih lagi. Buat aku bisa masuk dalam kedalaman yang daripadamu. Ya. Buat aku bisa close dengan engkau. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya. Saudara, kalau saudara itu bisa mencintai seseorang. Itu saudara punya pengalaman dengan orang itu atau tidak? Atau tiba-tiba aku bisa cinta sama dia. Rada begini kalau orang begitu, saudara. Betul enggak? Orang bisa mencintai ya, sampai katakan biarlah cintaku dan aku ini ada di hatimu lebih lagi. Itu pasti punya pengalaman. Nah, demikian juga untuk menghadapi tahun ini. Tuhan katakan, nah ayo kita lebih lagi mencari dia. Lebih lagi mendekatkan diri kepadanya. Lebih lagi mencintai dan melekat dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa
banyak bencana yang bakal terjadi. Virus juga terus ada. Dan roh kemiskinan serta kegagalan secara ekonomi itu melanda seluruh dunia. Tidak terkecuali melanda Indonesia. Lalu apa yang juga terjadi? Ada roh ketidakpuasan melanda seluruh dunia ini. Ada roh pemberontakan seperti yang dialami pada waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Ada yang namanya Achan, gak puas melanggar akan apa yang Tuhan perintahkan. Ada yang namanya Korah yang tidak puas dengan kepemimpinan. Itu akan melanda, saudara. Nah, sekarang bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Satu, belajar untuk mencintai Tuhan lebih lagi. Nah, untuk itu harus punya pengalaman. Nah, kita belajar dari apa yang dinamakan dalam firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Tolong ditayangkan Matius 7 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jadi untuk cinta sama Tuhan tuh minta. Tuhan taruh cintamu, bibit cintamu dalam hidupku. Minta. Cari maka kamu akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan kepadamu. Nah, ini yang Tuhan mau. Harus cari. Orang cari itu harus aktif. Betul enggak? Kalau saya mengatakan coba carikan barang ini. Kita nggak bisa diam aja. Terus tiba-tiba barang itu datang sendiri. Harus dicari. Dan firman Tuhan katakan kamu nyari, nah engkau pasti dapat. Nyari apa? Nyari Tuhan. Ketok, nah nanti pintu akan dibukakan. Oleh karena itu kita belajar hari ini. Kenapa Abraham itu bisa begitu mencintai Tuhan. Sampai apapun yang disuruh Tuhan, dia gak mikir dua kali. Saat dia dikatakan, nak ambil anakmu, persembahkan, langsung dilakukan. Tinggalkan akan keluargamu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan tanah di mana engkau ada, keluargamu dan semuanya, tinggalkan semuanya itu. Kamu pergi ke suatu tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Belum tahu pun belum punya bayangan. Tapi dilakukan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Dasarnya karena dia cinta kepada Tuhan. Cinta itu mengalahkan segalanya, saudara. Oleh karena itu kita harus belajar hari-hari ini untuk cinta lebih lagi kepada Tuhan. Nah, saya mulai berpikir beberapa waktu yang lalu, kok bisa ya? Kok bisa ada si Abraham ini mencintai Tuhan sampai seperti itu? Ya, sampai dikatakan cinta mati seperti itu. Saudara, saya mulai baca di kitab Orang Jujur. Ya. Sebetulnya kitab Orang Jujur itu melengkapi, menjabarkan dari apa yang terdapat di dalam Alkitab. Di situ diterangkan bahwa Abraham itu punya pengalaman dengan Tuhan. Punya pengalaman dengan Tuhan yang membuat dia jatuh cinta dengan Tuhan dan dia sampai mengatakan cinta mati dengan Tuhan. Karena punya pengalaman. Nah, di situ diterangkan seperti ini. Pada suatu saat dia itu pada saat dia hidup, ya Abraham hidup, itu Adam masih hidup. Adam ciptaan Tuhan itu, yang pertama, manusia pertama itu masih hidup. Dia melihat kok Adam bisa ketemu dengan Tuhan itu bagaimana? Dia mulai berpikir bahwa Tuhan itu
pasti luar biasa. Yahweh itu pasti luar biasa. Cuma Yahweh itu yang mana? Dia pengen ketemu, dia pengen punya pengalaman. Itulah sebabnya dia cari. Dan firman Tuhan tadi katakan, kamu cari, kamu pasti dapat. Kamu ketuk, pasti Tuhan bukakan pintu. Ya. Pasti itu terjadi. Dikatakan kamu akan kalau kamu minta pasti diberi. Dia minta. Tunjukkan Yahweh Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan saya dan menciptakan Adam. Tunjukkan itu kepadaku. Dia minta dan minta dan minta. Saudara, dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan, tapi dia cari. Dia minta, dia cari, dia ketuk terus. Dan sampai suatu saat dia mulai dia berjalan, dia mikir, apakah Yahweh itu matahari? Dia berpikir, yang menerangi bumi semuanya. Dia mau cari, cuma gak ngerti, gak ada yang bimbing. Ya. Jadi dia seolah-olah mencarinya nabrak-nabrak. Ya. Dia mulai mengatakan, kalau matahari itu memang Yahweh, aku mau menyembah yang seperti itu. Aku mau nyembah matahari kalau memang benar matahari itu Yahweh. Tapi lalu dia pikir, tapi namanya Yahweh itu kan forever, selama-lamanya. Kuasanya selama-lamanya. Tapi matahari itu kok sore hilang. Masa dia Allah? Masa dia Yahweh? Dia mulai, enggak mungkin. Lalu dia mau mengatakan, mungkin bulan itu adalah Yahweh. Tapi dia bilang, kok terangnya cuma malam, pagi-pagi sudah hilang. Gak mungkin itu Yahweh. Dia bingung, tapi dia terus cari, minta penerangan. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Cari maka kamu akan dapat. Sampai ketemu akan kepada pribadi Yesus Kristus Tuhan. Bukan secara teori, tapi kita harus cari sampai ketemu. Sampai kita masuk di dalam kedalaman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia langsung ngomong sama papahnya. Terah, bapak Terah. Terah itu papahnya Abraham. Pah, Yahweh itu siapa? Aku mau menyembah dia. Tapi aku gak ketemu. Lalu papahnya ngomong, Yahweh itu ya ilahnya papa. Papa ilahnya, tak tunjukin. Lalu dia diajak dalam suatu kamar gudang yang banyak. Dia punya patung yang sangat banyak karena memang usahanya patung. Dia punya patung banyak sekali. Sampai ada patung istimewa. Dia katakan, ini itu Yahweh. Kata papanya, kata Terah. Dia bidai diam aja, oh ini. Papa nyembah ini diberkati. Kata Terah. Dia mulai diam. Kemungkinan besoknya apa yang terjadi? Dia ngomong sama mamahnya, Mah, aku mau memberikan yang terbaik buat Yahweh. Apa yang kamu mau lakukan? Mah, masakan yang terenak aku mau kasihkan ke Yahweh. Lalu mamahnya ambil satu domba, dimasak masakan enak kasihkan. Lalu dia datang ke ilah-ilah itu, patung-patung itu dipersembahkan. Dia katakan, kalau engkau memang Yahweh, ya, makanlah makanan ini. Ditungguin sampai sore sampai pagi, gak dimakan. Loh, kalau dia Allah, pasti dimakan. Kok enggak? Kemungkinan aku memberikannya kurang. Besoknya dia ngomong sama mamanya lagi, Mah, masakan mungkin persembahan saya kurang. Masakan lagi, dimasakkan 3 domba. Diberikan lagi. Tidak dimakan lagi. Yang namanya juga patung, masa bisa makan. Punya mata gak bisa melihat, punya telinga gak bisa mendengar. Lalu dia bilang, saya tidak yakin
Dan saya tidak percaya kalau ini Yahweh. Dia ngomong sama papanya, "Pak, gak mungkin lah kalau Yahweh itu seperti ini. Yahweh itu selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Dia yang memiliki langit dan bumi. Aku pengen ketemu yang seperti itu." Cuma rasanya dia gak bisa ketemu di mana. Sampai pada suatu saat dia sedang merenung dan bersaat. Kalau saat ini saya ngomong ya seperti saat teduh ya. Dia sedang duduk diam bersama-sama dengan Tuhan. Dia tanya, "Yahweh, tunjukkan akan dirimu." Apa yang terjadi? Saat dia sedang seperti itu, dikatakan dia diliputi oleh kuasa ilahi. Dan saya yakin inilah yang dinamakan urapan kepenuhan Roh Kudus. Saudara dan saya harus minta dipenuhi Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan, "Aku adalah roh." Jadi kau harus untuk roh ketemu roh, itu saudara harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sampai roh ketemu roh. Roh gak bisa ketemu daging. Roh kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sampai akhirnya ketemu. Dan dia mengatakan, ini Yahweh. Ini Tuhan yang benar. Sejak itu apa yang dilakukan? Di dalam kitab itu dikatakan, dia mengambil kapak, dia ngambil palu, itu patungnya papai dipecahin semuanya, saudara. Papanya marah besar. Dan apa yang terjadi? Dia dilaporkan. Ada yang melaporkan ke raja. Pada saat itu Nimrod yang jadi raja. Yang berkuasa. Zaman itu gak ada raja. Yang berkuasa di zaman itu. Singkat cerita, dia diikat dan dibakar. Tapi saat dibakar, dia hanya mengatakan, "Allah Yahweh, aku menyembah Engkau. Tunjukkan bahwa Kau kuasa dalam segala sesuatu." Dan dalam cerita itu, dia tidak kebakar. Akhirnya dia dikeluarkan lagi dari api yang membuat dia melarikan diri. Dan dia sampai ke suatu tempat, papahnya akhirnya ikut dia. Itulah sebabnya dia dikatakan dalam Alkitab, dia keluar dari Urus Kasdim karena disuruh oleh Tuhan, "Keluar engkau dari sanak saudaramu." Dan akhirnya sampai di Haran, saudara. Nah, itu ceritanya. Saya mulai merenungkan, harus punya pengalaman dengan Tuhan. Kenapa dia punya ketekatan, dia punya kenekatan yang luar biasa? Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara, tahun ini kita menghadapi perkara-perkara yang banyak perkara yang terjadi. Antara malapetaka dan berkat. Saya berdoa, dengarkan apa yang akan disampaikan pada hari Selasa jam 4 sore. Kita akan mendengar poin-poin apa yang harus dilakukan untuk menghadapi tahun ini. Apa yang harus kita lakukan? Perkara-perkara apa yang kita waspada? Tapi ada perkara-perkara janji Tuhan yang luar biasa yang menyertai hidup saudara dan saya. Kita akan menjadi generasi terdahsyat dalam tahun ini. Amin. Saya berdoa saudara mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup saudara dan saya, dan kita tangkap apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk kita berdiri. Kita akan berdoa saat ini. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, kami mau mendengar akan semua janji-janji-Mu yang Kau berikan kepada kami pada tahun ini.
Tapi buat kami waspada Tuhan, apa yang bakal terjadi. Dunia akan digoncangkan, semua akan berubah, tapi firman-Mu tidak akan pernah berubah. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, taruh benih cinta-Mu dalam hidup kami. Berikan kerinduan kepada kami seperti Abraham rindu untuk mencari Engkau. Karena hamba-Mu percaya, yang meminta akan Kau beri, yang mengetuk Engkau akan bukakan, yang mencari Engkau akan mendapatkan. Hamba-Mu percaya ya Tuhan, kalau Abraham akhirnya menemukan Engkau, hamba percaya setiap anak-anak-Mu pada tahun ini mencari Engkau lebih lagi, mencintai Engkau lebih lagi, punya pengalaman bersama dengan Engkau. Kami percaya akan hal ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik. Kemurahan-Mu luar biasa atas hidup kami. Taruh cinta-Mu dalam hidup kami. Buat kami punya pengalaman dengan Engkau, supaya kami cinta mati dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tahu malapetaka, kami tahu virus tetap saat ini masih ada. Engkau tahu Tuhan akan keadaan bangsa dan negara kami. Roh ketidakpuasan mulai melanda, resesi akan melanda. Tapi satu perkara kami tahu, Engkau akan memberikan perbedaan antara orang yang berharap kepadamu dan orang yang tidak mau berharap kepadamu. Berikan kami sebagai orang-orang yang berbeda Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, maupun semua kabinet, jajaran departemen-departemen, semua pejabat-pejabat yang memerintah. Kami doakan Tuhan berikan hikmat kepadamu yang daripadamu, sampai mereka apapun yang diputuskan, biarlah selaras dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat dan mengendalikan akan keadaan bangsa dan negara kami. Saat ini juga kami mau berdoa untuk malapetaka yang Kau izinkan terjadi. Tuhan, buat semua minimal sampai tidak akan terjadi banyak korban Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, lawatan-Mu, tuaian-Mu akan terjadi buat seluruh dunia, buat seluruh bangsa kami, bahwa seluruh Indonesia dilawat, sampai tuaian besar-besaran akan terjadi buat bangsa dan negara kami. Tuhan, siapkan kami mempunyai wadah yang besar, supaya pada waktu tuaian ada jasmani dan rohani, kami terima penuh-penuh Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Saat ini kami berdoa untuk acara besok Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Biarlah besok Tuhan, kami mau mengatakan di hadapan-Mu, kami siapkan wadah kami. Kami mau terima semua apa yang Engkau berikan, dan kami akan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami menerima semua berkat-Mu. Kami melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami percaya hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan melakukan semua tugas kami pada hari ini. Persiapan demi persiapan untuk besok kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan.
Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mata kami biarlah melekat hanya kepadamu dan memandang kepadamu Tuhan. Bibir mulut kami biarlah selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang pas di hatimu. Tuhan, buat telinga kami adalah telinga yang diurapi sampai telinga kami ada filternya Tuhan. Mendapatkan saringan-saringan yang daripadamu untuk hanya mendengar yang terbaik yang daripadamu. Hati kami buat melekat kepadamu Tuhan. Engkau tahu ketegar-tegukan kami. Engkau tahu kebodohan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, ini tangan kami biar merupakan tangan yang diurapi ya Tuhan. Supaya apa yang kami kerjakan hari ini semua ada dalam pimpinanmu. Semua jatah yang kau anugerahkan kepada kami terima dengan utuh. Dan tidak ada suatu jatah yang kececer satupun. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya menjadi kenyataan. Biarlah kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan ya Tuhan. Sampai pada hari ini selesai semua pekerjaan kami. Dan kami boleh mengatakan Engkau membuat kami hidup berpengalaman. Bahwa Engkau hidup, Engkau ada. Dan Engkau selalu bergerak dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sampai besok kita ketemu. Dan saya minta saudara Johan dan Penny untuk menyampaikan sesuatu kesaksian apa yang dialami. Tuhan memberkati saudara semuanya.